Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Tidak hilang meski tubuh beristirahat berjam-jam. Kelelahan itu tinggal di dalam dada. Muncul setiap kali kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup terasa berat tanpa tahu persis mengapa. Yang paling melelahkan dari mengejar adalah rasa tidak pernah sampai. Selalu ada sesuatu yang kurang. Selalu ada perasaan bahwa kebahagiaan ada di depan sana. Sedikit lagi, sedikit lagi. Kita menunggu balasan pesan dengan gelisah. Kita berharap diingat. Kita berharap dipilih. Dan setiap kali harapan itu tidak terpenuhi, ada bagian dari diri kita yang merasa ditolak. Energi tidak pernah salah alamat. Ia selalu kembali kepada sumbernya. Apa yang kita simpan di dalam hati, cepat atau lambat akan menemukan jalannya keluar. Ketika kita berhenti mengejar, energi kita berubah. Kita tidak lagi memancarkan kekosongan, melainkan keutuhan. Dan keutuhan adalah magnet yang paling kuat. Energi adalah bahasa kehidupan. Segala sesuatu di alam semesta bergerak oleh energi. Tidak ada yang benar-benar diam. Bahkan pikiran yang tampak sunyi pun sedang bergetar, mengirimkan sinyal yang tak terlihat, tetapi terasa dampaknya. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi hidup selalu merespons apa yang kita pancarkan, bukan sekadar apa yang kita ucapkan. Energi adalah bahasa yang tidak membutuhkan kata. Ia berbicara melalui perasaan, niat, dan cara kita memandang diri sendiri. Saat hatimu dipenuhi ketenangan, dunia terasa lebih ramah. Saat batinmu penuh kekacauan, hidup pun tampak berat dan tidak bersahabat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita beresonansi dengannya yang berbeda. Banyak orang mengira bahwa hidup merespons usaha semata. Padahal, usaha hanyalah bagian luar. Yang jauh lebih menentukan adalah energi di balik usaha itu. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, dengan kerja keras yang sama, tetapi mendapatkan hasil yang sangat berbeda, karena niat dan getaran batin mereka tidak sama. Ketika kita bertindak dari rasa takut, hidup merespons dengan situasi yang memperbesar ketakutan itu. Ketika kita bergerak dari rasa kurang, hidup pun terus menempatkan kita dalam kondisi kekurangan. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin yang jujur. Energi tidak pernah salah alamat. Ia selalu kembali kepada sumbernya. Apa yang kita simpan di dalam hati, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya keluar. Mengambil bentuk sebagai peristiwa, pertemuan, atau pengalaman hidup. Inilah mengapa luka yang belum sembuh seringkali menarik pengalaman yang melukai. Bukan karena kita pantas disakiti, tetapi karena ada bagian dalam diri yang masih percaya bahwa sakit adalah sesuatu yang familiar. Kita sering berkata ingin bahagia, tetapi di dalam hati masih menyimpan keyakinan bahwa kita tidak layak bahagia. Kita berkata ingin dicintai, tetapi diam-diam takut ditinggalkan. Energi yang bertabrakan ini menciptakan realitas yang membingungkan dan melelahkan. Hidup mendengar kebisingan batin kita lebih jelas daripada doa yang kita ucapkan dengan bibir. Jika doa lahir dari ketakutan, yang sampai bukan harapan, melainkan kegelisahan. Jika doa lahir dari keikhlasan, yang mengalir adalah ketenangan. Energi juga terbentuk dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Ketika kita terus mengkritik diri, meremehkan perasaan, dan menekan kebutuhan batin, kita memancarkan pesan bahwa diri kita tidak penting. Dunia pun belajar memperlakukan kita dengan cara yang sama. Sebaliknya, ketika kita mulai menghormati batas diri, merawat hati, dan jujur terhadap apa yang kita rasakan, energi kita berubah. Tanpa kita sadari, orang-orang yang tidak sejalan mulai menjauh, dan yang selaras mulai mendekat. Ada ketenangan tertentu yang muncul saat kita berhenti memanipulasi hidup. Saat kita tidak lagi mencoba mengontrol segalanya. Di titik itu, energi kita menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih terbuka untuk menerima. Energi yang jernih tidak memaksa. Ia tidak mengejar, ia tidak meminta. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu sudah cukup untuk menarik apa yang memang sefrekuensi. Inilah mengapa ada orang yang tidak banyak bicara tentang rencananya, tetapi jalannya terasa mulus. Bukan karena hidup pilih kasih, melainkan karena batinnya tidak penuh dengan konflik yang menghambat aliran. Ketika kita damai dengan diri sendiri, keputusan menjadi lebih tepat. Kita tidak lagi memilih karena takut, tetapi karena sadar. Dan pilihan yang lahir dari kesadaran selalu membawa kita lebih dekat pada versi diri yang utuh. Energi juga menentukan bagaimana kita menghadapi kegagalan. Saat energi kita rapuh, kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Namun saat energi kita stabil, kegagalan menjadi guru yang menguatkan, bukan menghancurkan. Tidak semua hal buruk datang untuk menyakiti. Sebagian datang untuk membersihkan keyakinan lama, pola lama, dan cara lama yang sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan kita. Saat kita mulai memahami bahasa energi, kita berhenti menyalahkan hidup.
kita mulai bertanya ke dalam, apa yang sedang aku pancarkan? Apa yang sedang aku pegang di dalam hati? Kesadaran ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk membebaskan. Karena saat kita sadar, kita punya pilihan untuk mengubah arah getaran kita. Mengubah energi tidak selalu berarti mengubah keadaan luar. Terkadang cukup dengan mengubah cara kita hadir di dalam keadaan itu. Menerima, alih-alih melawan. Memahami, alih-alih mengutuk. Perlahan, kita belajar bahwa ketenangan adalah kekuatan, bahwa keikhlasan adalah magnet, bahwa kejujuran pada diri sendiri menciptakan resonansi yang paling murni. Saat energi kita selaras, kita tidak lagi merasa dikejar waktu. Kita tidak merasa harus membuktikan apapun. Kita bergerak dengan ritme yang lebih alami, lebih manusiawi. Hidup pun mulai terasa seperti aliran, bukan pertempuran. Seperti dialog, bukan tuntutan sepihak. Dan di sanalah kita mulai mengerti. Hidup tidak perlu dipaksa untuk mengerti kita. Kita hanya perlu belajar berbicara dalam bahasa yang ia pahami. Bahasa itu bernama energi. Ada titik dalam hidup di mana kita menyadari bahwa mengejar tidak lagi membawa kita kemanapun. Kita sudah berlari cukup jauh, cukup lama, dan cukup keras. Namun yang tersisa hanyalah lelah. Di titik itu, hidup seolah berbisik pelan, mengajak kita berhenti, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti bergerak. Ini bukan tentang diam tanpa arah, melainkan tentang mengubah posisi batin. Dari perasaan selalu kurang, menjadi kesadaran bahwa diri ini sudah cukup untuk memulai langkah yang lebih jujur. Selama ini, banyak dari kita hidup dengan identitas yang dibentuk oleh tuntutan. Kita menjadi versi diri yang diharapkan orang lain, bukan yang benar-benar kita rasakan. Kita berusaha keras agar diterima, hingga lupa bertanya apakah kita menerima diri sendiri. Saat kita berhenti mengejar, kita mulai berani menanggalkan topeng. Kita tidak lagi merasa harus terlihat kuat sepanjang waktu. Kita mengizinkan diri merasa lelah, bingung, bahkan rapuh. Dan justru disitulah kejujuran mulai tumbuh. Menjadi berarti hadir sepenuhnya sebagai diri sendiri, tanpa perlu menjelaskan atau membuktikan. Menjadi berarti berdiri di dalam nilai yang kita yakini, meski tidak semua orang memahaminya. Ada kedamaian yang lahir ketika kita tidak lagi memaksa diri untuk cocok di semua tempat. Ketika kita mulai menjadi, kita berhenti mencari izin untuk hidup. Kita tidak lagi menunggu dunia mengakui keberadaan kita. Kita memberi pengakuan itu terlebih dahulu pada diri sendiri. Dan dari situlah kepercayaan diri yang sejati tumbuh. Ada perubahan halus yang terjadi saat kita berhenti mengejar. Kita tidak lagi tergoda oleh hal-hal yang dulu terasa penting. Perhatian kita bergeser dari apa yang tampak indah di luar ke apa yang terasa benar di dalam. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua kesempatan harus diambil. Tidak semua undangan harus dipenuhi. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Menjadi utuh juga berarti berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dalam keheningan batin, kita mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara itu tidak berteriak. Ia lembut, tetapi jujur. Ia tidak memerintah, hanya mengarahkan. Suara itulah yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling sadar dalam perjalanan. Bahwa kebahagiaan tidak menunggu di garis akhir, tetapi tumbuh di setiap langkah yang selaras. Saat kita berhenti mengejar cinta, kita mulai memancarkan cinta. Kita tidak lagi meminta untuk dipilih, karena kita sudah memilih diri sendiri. Hubungan yang datang setelah itu terasa lebih setara, lebih ringan, dan lebih tulus. Saat kita berhenti mengejar pengakuan, kita bekerja dengan lebih jujur. Kita berkarya bukan untuk dipuji, tetapi karena ada makna di dalamnya. Ironisnya, justru di titik itulah pengakuan sering datang dengan sendirinya. Menjadi juga berarti menerima bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita sedang belajar, bahwa gagal bukan akhir, melainkan bagian dari proses menjadi lebih sadar. Kita berhenti menghukum diri atas kesalahan dan mulai memetik pelajaran darinya. Dalam proses ini, ada hal-hal yang akan menjauh. Orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi, tujuan-tujuan lama yang tidak lagi terasa hidup. Dan itu tidak apa-apa. Kehilangan bukan selalu tentang kehilangan sesuatu yang berharga. Kadang ia tentang melepaskan beban. Ketika kita mulai menjadi, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu mudah, tetapi terasa benar. Tidak selalu nyaman, tetapi terasa damai. Ada perbedaan besar antara kenyamanan semu dan ketenangan sejati. Kita belajar berjalan dengan ritme sendiri, tidak lagi membandingkan langkah dengan orang lain. Kita paham bahwa setiap jiwa punya waktunya masing-masing, dan tidak ada yang benar-benar terlambat. Menjadi utuh tidak membuat hidup bebas masalah, tetapi ia membuat kita lebih kuat dalam menghadapinya. Kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian, karena fondasi kita tidak lagi berada di luar. Ada keberanian baru yang lahir dari kehadiran penuh. Keberanian untuk jujur, untuk berubah, untuk bertumbuh tanpa perlu menjadi orang lain.
Di titik ini, kita mulai memahami bahwa daya tarik sejati tidak datang dari usaha keras untuk terlihat menarik. Ia datang dari ketulusan menjadi diri sendiri. Ketika kita berhenti mengejar, energi kita berubah. Kita tidak lagi memancarkan kekosongan, melainkan keutuhan. Dan keutuhan adalah magnet yang paling kuat. Hidup pun mulai merespons dengan cara yang lebih lembut. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita tidak lagi melawan arusnya. Kita bergerak, bukan karena terpaksa, tetapi karena terhubung. Kita melangkah, bukan karena takut tertinggal, tetapi karena merasa dipanggil. Dan di sanalah kita benar-benar mulai hidup. Bukan sebagai seseorang yang terus mengejar, tetapi sebagai diri yang berani menjadi apa yang datang saat energimu selaras. Ada perubahan halus yang terjadi ketika energimu mulai selaras. Hidup mungkin tidak langsung menjadi sempurna, tetapi terasa lebih tenang. Kekacauan yang dulu terasa menekan, kini tidak lagi menguasai batin. Kamu masih menghadapi tantangan, namun tidak lagi kehilangan dirimu sendiri di tengah prosesnya. Saat energimu selaras, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kamu tidak merasa tertinggal hanya karena orang lain melangkah lebih cepat. Ada keyakinan sunyi yang tumbuh di dalam hati, bahwa apa yang menjadi milikmu akan menemukan jalannya. Keputusan menjadi lebih jernih. Kamu tidak lagi memilih berdasarkan ketakutan atau tekanan. Kamu belajar mendengarkan tubuh dan perasaanmu. Karena keduanya kini menjadi kompas yang jujur. Apa yang terasa berat tanpa alasan jelas, perlahan kamu lepaskan. Hubungan pun mulai berubah. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena getaranmu berbeda. Orang-orang yang datang tidak lagi menguras, melainkan menguatkan. Percakapan terasa lebih tulus. Kehadiran terasa lebih utuh. Kamu tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Yang tidak sejalan akan menjauh dengan sendirinya. Bukan sebagai kehilangan yang menyakitkan, melainkan sebagai penyaringan alami. Kamu tidak lagi mengejar mereka untuk bertahan. Kamu menghormati kepergian sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Saat energimu selaras, kamu berhenti mengetuk pintu yang tertutup. Kamu tidak lagi memaksa diri masuk ke ruang yang tidak menyambutmu. Kamu percaya bahwa pintu yang tepat akan terbuka tanpa harus kamu dobrak. Rezeki pun terasa mengalir dengan cara yang lebih tenang. Tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, tetapi selalu datang tepat saat kamu membutuhkannya. Ada rasa cukup yang tumbuh, meski angka tidak selalu bertambah drastis. Kamu mulai menikmati proses, bukan hanya hasil. Pekerjaan tidak lagi terasa sekadar kewajiban, tetapi ruang untuk bertumbuh. Bahkan tugas sederhana pun terasa bermakna, karena kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Saat energimu selaras, kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu paham bahwa tidak semua orang perlu mengerti perjalananmu, dan itu tidak mengurangi nilaimu sedikitpun. Ada kedamaian saat kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu menyadari bahwa perbandingan hanya mencuri kebahagiaan, sementara penerimaan menumbuhkan rasa syukur. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai vonis. Ia menjadi jeda untuk belajar, untuk mengatur ulang arah, untuk kembali mendengarkan diri. Kamu tidak lagi terjebak dalam rasa malu, karena kamu tahu, setiap langkah adalah bagian dari proses. Saat energimu selaras, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Kamu nyaman dengan keheningan. Kamu menemukan teman di dalam dirimu sendiri. Dari sanalah kekuatan sejati bertumbuh. Kamu menjadi lebih lembut, tetapi tidak lemah. Lebih tenang, tetapi tidak pasif. Ada ketegasan yang lahir dari kejelasan batin, bukan dari kemarahan atau ego. Hidup mulai terasa seperti dialog yang saling merespons. Kamu memberi perhatian, dan hidup memberi arah. Kamu memberi kejujuran, dan hidup memberi kelegaan. Hal-hal yang dulu terasa mustahil, kini terasa mungkin. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Saat energimu selaras, kamu lebih mudah memaafkan. Bukan karena melupakan luka, tetapi karena tidak ingin membawa beban yang tidak perlu. Memaafkan menjadi hadiah untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Ada kepercayaan yang tumbuh pada proses hidup. Kamu tidak lagi gelisah setiap kali rencana berubah. Kamu tahu bahwa perubahan seringkali membawa kamu lebih dekat pada apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu terlewatkan. Pertemuan yang tepat waktu, kesempatan yang datang tanpa paksaan, jawaban yang muncul setelah kamu berhenti memaksa. Saat energimu selaras, kamu berhenti hidup dalam mode bertahan. Kamu mulai hidup dalam mode bertumbuh. Setiap hari menjadi ruang untuk belajar, bukan medan untuk bertempur. Kamu tidak lagi mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan adalah cara berjalan, bukan tempat tiba. Ada rasa syukur yang lebih dalam, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena kamu mampu melihat kebaikan, bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Dan di titik ini,
kamu mulai memahami bahwa hidup sebenarnya selalu ingin bekerja sama denganmu. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk melawan. Saat energimu selaras, kamu tidak perlu berteriak agar didengar. Kehadiranmu sudah cukup berbicara. Kamu tidak perlu mengejar apapun dengan panik, karena hidup sedang bergerak ke arahmu, dengan ritme yang kini selaras dengan jiwamu. Percaya pada daya tarik dirimu. Di titik ini kamu tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang lelah mengejar. Kamu berdiri sebagai diri yang telah belajar memahami ritmenya sendiri. Kamu tahu bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan dengan kecepatan. Dan tidak semua hal baik datang melalui paksaan. Percaya pada daya tarik dirimu bukan berarti merasa lebih tinggi dari siapapun. Ini tentang berdamai dengan siapa kamu hari ini. Dengan segala proses, luka, dan pertumbuhan yang telah membentukmu. Ada kekuatan dalam penerimaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh pengakuan luar. Kamu mulai menyadari bahwa ketenangan batin adalah bentuk keberhasilan yang sering diabaikan. Saat hatimu tenang, keputusan menjadi lebih jujur. Saat jiwamu tidak berisik, kamu mampu mendengar arah yang benar. Tidak semua hal harus kamu kejar. Beberapa hal memang perlu diperjuangkan, tetapi banyak hal lain hanya perlu kamu izinkan untuk datang. Ketika kamu berhenti memaksa, hidup menemukan caranya sendiri untuk mendekatimu. Percaya pada dirimu berarti berhenti meragukan setiap langkah hanya karena hasilnya belum terlihat. Benih tidak tumbuh dengan terburu-buru. Ia tumbuh diam-diam di bawah tanah, jauh dari sorotan. Namun ketika waktunya tiba, ia muncul tanpa perlu dipanggil. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di jalur yang sesuai dengan pelajaran yang perlu kamu pelajari. Setiap jeda, setiap belokan, setiap keheningan memiliki perannya sendiri. Saat kamu percaya pada daya tarik dirimu, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu paham bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan tidak akan melewatkanmu. Dan apa yang pergi mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Kamu berhenti mempertanyakan nilai dirimu dari siapa yang memilihmu. Kamu tahu bahwa nilai itu sudah ada, bahkan sebelum siapapun menilainya. Dari situlah rasa aman yang sejati lahir. Ada kelegaan ketika kamu berhenti membandingkan. Hidup orang lain tidak lagi menjadi cermin untuk menghakimi dirimu. Kamu fokus pada langkahmu sendiri, dan itu sudah cukup. Percaya, bukan berarti tanpa rasa takut. Takut masih ada, tetapi tidak lagi memimpin. Kamu melangkah meski ragu, karena kamu percaya pada proses yang sedang membentukmu. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi seringkali memberikan apa yang kamu butuhkan. Dan kebutuhan itu kadang datang dalam bentuk pelajaran, bukan kenyamanan. Ketika kamu memilih untuk merawat energi, menjaga niat, dan jujur pada diri sendiri, kamu sedang membangun magnet yang paling kuat. Magnet itu tidak berisik, tidak mencolok, tetapi nyata. Kehidupan yang kamu tarik bukan hasil dari kepanikan, melainkan dari ketenangan. Bukan dari rasa kurang, tetapi dari rasa cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Keberadaanmu sudah bernilai. Nafasmu sudah cukup menjadi alasan untuk layak mendapatkan kebaikan. Ada saatnya kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua yang dulu terasa berat ternyata sedang mengarahkanmu ke sini. Ke versi diri yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih kuat. Di titik ini kamu berjalan dengan keyakinan yang sunyi. Tidak banyak yang perlu dijelaskan. Tidak banyak yang perlu dipamerkan. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Percaya pada daya tarik dirimu berarti percaya pada hidup. Percaya bahwa hidup tidak sedang melawanmu, tetapi membentukmu. Kamu tidak perlu berlari kemanapun. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap jujur, tetap hadir, dan tetap setia pada dirimu sendiri. Karena saat energimu selaras, hidup akan menemukanmu. Dan pada akhirnya kamu akan mengerti, kamu tidak pernah perlu mengejar apapun. Semua yang memang untukmu akan datang tepat pada waktunya.